Gimana ini bang? Kata lu pasang badan. Sebagai seorang yang punya akal dan punya otak untuk berpikir, gua hanya melayani atau meladeni manusia, bukan begini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Syukran jazakumullah khair. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini akan mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sepertinya kita agak lebih tenang ya, karena kita bisa lihat bersama di media Panji Gumilang ini sudah memakai baju tahanannya. Yang artinya permohonan oleh kuasa hukum Panji Gumilang ini ditolak ya, karena alasan beberapa faktor gitu, diantaranya agar tim investigasi Polri gitu lebih maksimal untuk mencari barang bukti terkait hukuman yang sedang beliau jalanin. Benar bahwa itu adalah hak-hak dari tersangka mengajukan permohonan penangguhan. Namun penyidik dengan berbagai pertimbangan yang sudah kemarin kami sampaikan, kita akan tetap melaksanakan penahanan. Namun ini bukan akhir dari segalanya gitu ya, karena bisa saja gitu kuasa hukumnya mencari-cari pembelaan gitu dan menghilangkan barang-barang bukti yang ada gitu sewaktu di persidangan nanti. Bisa jadi hukuman yang diberi keringanan gitu, atau bisa juga Panji Gumilang ini bisa lepas dari jeratan hukum di Indonesia gitu. Kita pasti tahu lah ya, setiap orang yang berkuasa gitu pasti banyak uang gitu ya, dan orang yang banyak uang pasti punya kuasa gitu. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi kita semua pasti berharap si Panji Gumilang ini mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya gitu. Untuk lebih lanjut, kita akan memperdalam. Ini makanya beberapa hari ini kita akan memperdalam apakah ada tersangka lainnya. Tapi pada prinsipnya sampai saat ini perkembangan kita sudah melaksanakan penggeledahan. Setelah penggeledahan nanti tentu saja hasil-hasil itu akan kita analisa kembali, kita jadikan bahan-bahan penyelidikan kembali apakah mungkin ada pidana-pidana lain yang berkaitan seperti kemarin disampaikan, apakah ada yang berkaitan dengan penipuan, penggelapan dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari upaya-upaya penyidik. Dengan polisi bisa memakaikan baju orange ke beliau saja itu sudah hebat gitu. Patut kita apresiasi kinerja polisi ini gitu. Cukup hebat gitu. Maka disitulah kita harus berprasangka baik kepada polisi. Kita harus menjunjung tinggi gitu keberhasilan Polri terhadap menangani kasus ini sampai menjadikan si Panji Gumilang ini menjadi tersangka gitu. Walaupun banyak yang membela sampai pasang badan gitu, kalau si Panji Gumilang ini menjadi tersangka. Saya pasang badan untuk si Panji Gumilang dan Al Zaitun. Oh my God! Wow! Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Minta sama saya kasih. Gimana ini bang? Kata lu pasang badan. Sebagai seorang yang punya akal dan punya otak untuk berpikir, gua hanya melayani atau meladeni manusia, bukan begini seperti itu. Walaupun rasanya itu nggak sinkron gitu ya, nggak sepadan lah ya, karena yang diperbuat oleh Panji Gumilang ini itu mencakup penistaan agama Islam gitu, tapi yang membelanya dari kubu non Islam gitu, bahkan Yahudi sekalipun gitu, ikut serta dalam pembelaan si Panji Gumilang ini gitu. Tolonglah dengan sangat gitu, tolong banget ya. Kalian kalau nggak paham dengan agama kami gitu, janganlah mengusik gitu. Nanti usik balik nggak terima ya kan. Nanti dilaporkan balik gitu, malah nyalahin ulama-ulama kita gitu, malah nyalahin pemerintahan gitu. Bilangnya gitu agama Islam nggak cinta damai gitu, agama Islam nggak toleransi gitu. Padahal kalau baru-baru belajar Iqra ya tahu diri lah ya gitu, jangan malah nyalahin ulama gitu. Yang jelas-jelas ilmu agamanya itu jauh di atas Anda gitu. Jelas-jelas Al-Quran tuh nggak hafal gitu, hadis apa lagi gitu. Masuk Islam juga karena terpaksa gitu, mau memberikan dalil gitu. Ini kan sangat bahaya gitu, sangat beresiko tinggi lah.
Saya lihat arahnya ini karena terlalu banyak orang-orang yang terlibat. Itu dia. Yang pasang badan maksudnya? Yang pasang badan, yang terlibat dari sisi keuangan, dari sisi apapun, sehingga sangat sulit. Kenapa? Cakupannya itu banyak gitu loh. Guritanya tuh banyak kemana-mana, sehingga akan menimbulkan kehebohan nasional. Saya aja lebih dari 10 kali loh waktu itu diajak untuk masuk ke dalam gitu loh. Entah siapa tuh, saya orang tua santri, saya didatengin loh, dijemput di sini loh sama orang tua santri. Akhirnya masuk deh. Untuk ngelihat, oh tidak, karena dari awal saya ada yang salah ini, ada yang salah. Pokoknya kalau eksklusivitas itu tanda ada yang salah gitu aja. Kalau terbuka untuk semua itu oke. Kalau masuknya susah, apanya susah tuh ada yang salah gitu aja. Udah betul program yang disampaikan, rencana yang disampaikan Pak Mahfud MD. Proses dari si keuangan, dari mana sumbernya, money launderingnya kayak apa, bosnya kayak apa, agar bisa diawasi dengan ketat. Jangan lupa MUI mesti dilibatkan. Itu loh pendapat saya sebenarnya. Gimana tanggapan para sahabat? Masihkah mau membela yang bersalah? Masihkah mau pasang badan gitu untuk si Panji Gumilang ini yang jelas-jelas punya masalah? Kita ketahui bersama lah ya, pesantren Al Zaitun ini terkenal bukan karena prestasinya gitu atau perlombaan internasionalnya gitu, melainkan karena kontroversi gitu dan pemahaman yang nyelenehnya. Sampai-sampai negara tetangga kita Malaysia mengangkat kasus ini seperti yang disampaikan di dalam buku baju kemarin. Khutbah kita pada hari ini bertajuk Jauhi Ajaran Sesat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya agama yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. Dan orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah, yaitu kebenaran tentang perselisihan itu, semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Kebiasaannya, ajaran sesat mempunyai ciri yang sama, seperti ta'assub kepada pandangan pemimpin, menafsirkan ayat Al-Quran secara salah, kerap membuat ramalan seperti kemunculan Imam Mahdi, ritual yang pelik, sihir, syariat yang ditukar seperti tidak mewajibkan salat. Malah yang paling membahayakan ialah mengajak pengikutnya bertindak ganas kepada yang menentang mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini telah tular dalam media satu ajaran sesat yang berlaku di Pondok Moden Az-Zaitun di Jawa Barat, Indonesia. Ajaran ini diasaskan oleh Abdul Salam Ar-Rashidi atau lebih dikenali dengan Panji Gumilang. Dibangunkan sejak tahun 1996. Terdapat 7,000 orang pelajar, termasuklah pelajar dari Malaysia, Singapura dan Afrika Selatan. Antara ciri-ciri ajaran sesat dalam kumpulan ini ialah mewujudkan satu mazhab baharu, iaitu mazhab Bung Karno. Mereka mendakwa bahawa Al-Quran itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga melaksanakan solat Aidilfitri bercampur saf antara lelaki wanita dan bukan Islam, kerana mereka melantik wanita sebagai khatib Jumaat. Mereka menyebarkan salam seperti cara Yahudi sambil menyanyi dan juga menafsirkan Al-Quran mengikut logik akal.